20,7%, industri hanya 10,4%. Saving kita tumbuh selama 4 tahun ini tertinggi CAGR-nya. Kita tumbuh 13,4%, industri hanya 6,8%. Tidak ada bank lain yang tumbuh lebih besar dari 13,4% untuk saving yang merupakan cost of fund terendah dari produk dana masyarakat. Di Sumatera kita tumbuh 13,9%, kredit industrinya 10%. Di Kalimantan kita tumbuh 22,4%, industri 11,7%. Di Jakarta Banten kita tumbuh 15,9%, industri 12,1%. Di Jawa dan DIY lebih tinggi. Bali Nusra bahkan hampir 3 kali dari industri. Memang yang tipis di Sulawesi karena semua mungkin banyak juga melakukan ekspansinya di sektor-sektor unggulan yang ada di Sulawesi karena hilirisasi mineral menjadi primadona di tahun 2024. Begitu juga di Papua. Tapi overall seluruh Indonesia kita sudah shaping the nation's economic trajectory. Itu yang kita capai di 2024. Pertanyaan untuk 2025 sudah pasti kita akan terus akselerasi apa yang sudah kita lakukan di 2024 sehingga 2025 itulah yang saya sampaikan bahwa 2025 tidak lebih mudah dari 2024, tetapi kita ada confident untuk bisa mendeliver kinerja yang lebih baik dibandingkan 2024. Mungkin itu Pak. Tapi arahan dari Bank Indonesia OJK 2025 lebih banyak kredit diarahkan kepada yang labor intensif. Ya. Kali lalu katanya lebih banyak kepada yang high tech. Kita itu kan menjaga core kompetensi kita sebagai wholesale bank. Ya. Memang secara tradisional hubungan kita dengan perusahaan-perusahaan besar itu sudah sejak dari dulu. Tetapi pada saat kita bicara ke lower segment di retail, selama ini kita shotgun approach sehingga konsekuensinya banyak isu terkait dengan quality. Tapi sekarang dengan strategi baru kita mengoptimalisasi value chain dari nasabah wholesale kita dengan pendekatan ekosistem. Sumber pertumbuhan kita itu sudah mungkin 65% yang retail itu tumbuhnya dari ekosistem, Pak. Dan akan terus kita tingkatkan. Jadi nanti kalau tidak masuk di dalam ekosistem, mungkin bukan target market kita. Artinya, tadi yang saya bilang, dulu plantation, workers-nya itu bukan nasabah Mandiri, Pak. Karena Mandiri tidak ada kantor, tidak ada tenaga kerja. Tapi sekarang, kalau misalnya tidak ada internet, kita pasang Starlink, Pak. Dia bisa, sekarang tuh nggak lagi bawa cash. Jadi ratusan pekerja di satu perkebunan, sekarang semuanya nasabah Mandiri dengan living. Kita bangunkan sentra UMKM di situ. Kita lagi sudah develop juga yang namanya living merchant. Itu semua menjadi ekosistem baru yang menumbuhkan aktivitas ekonomi baru yang pasti meningkatkan pendapatan. Jadi semuanya itu akan tereskalasi menciptakan lapangan kerja baru juga. Jadi kalau ringkasan sektor-sektor mana aja Pak ya? Tahun lalu. Kalau kita lihat dari peta ini Pak, itu berbeda-beda. Kalau kita lihat Sumatera pasti perkebunan, consumer, ada sedikit pertambangan, energi. Kalau Kalimantan sama, dia lebih banyak perkebunan dan pertambangan. Sulawesi heavy dengan mineral, hilirisasi mineral, gitu. Termasuk juga yang ada di Indonesia Timur lain. Tetapi kalau kita lihat yang di kanan, Bali Nusa Tenggara itu ada satu pemain besar memang. Selain hospitality sectors yang ada di Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tapi di situ ada aman mineral yang memang pada saat itu ekspansinya cukup besar. Tapi ekosistemnya sekali lagi itu yang kita garap, yang memang menciptakan banyak lapangan kerja baru. Kalau kita lihat di Jakarta, Banten, Jawa dan DIY ini merata sektor-sektor termasuk pertanian, perikanan gitu. Di lain industri-industri besar yang memang selama ini merupakan nasabah Bank Mandiri.